Oke, nah tadi kan udah dijelasin secara teoritikal dan juga beberapa contoh dampak dan juga pencegahan dari abrasi, terutama di Kepulauan Seribu oleh Syafiq. Nah, dari sini saya perwakilan juga dari Kemangtir mau menjelaskan tentang bagaimana mangrove itu sebagai coastal defense atau pelindung dan belt sebagai sabuk bagi pesisir. Dalam konteks ini tidak hanya di pulau tapi maupun pesisir-pesisir Jakarta. Oke, next. Oke. Lanjut ya. Lagi-lagi ya sampai selesai dulu. Nah, banyak nih pasti teman-teman bertanya-tanya. Tadi kan udah dijelasin secara struktural sama non-struktural mitigasi untuk abrasi itu kayak bagaimana. Nah, mangrove ini bisa dikaitkan juga dengan mitigasi non-struktural yang dijelaskan oleh Syafiq. Di mana ya perlu kita tahu juga mangrove ini apa sih? Tumbuhan mangrove ini, bagaimana bentuknya, dia habitatnya kayak bagaimana dalam proses dalam individu sebagai dalam mencegah proses abrasi di pantai maupun di pulau besar maupun di pulau-pulau kecil terutama di Kepulauan Seribu. Nah, bisa dilihat ini adalah pengertian dari mangrove sendiri, yaitu kumpulan tumbuhan tropis atau subtropis yang hidup di daerah intertidal. Ini kayaknya next lagi deh, ada pohonnya. Ya udah ya. Ya, nah itu apa tuh intertidal zone? Nah, seperti yang bisa dilihat, jadi intertidal zone itu antara pasang tertinggi dan juga pasang surut terendah. Jadi daerah itu merupakan daerah yang habitat yang sangat cocok untuk mangrove tumbuh. Nah, udah tuh, mereka tumbuh di daerah pesisir. Nah, bagaimana mereka bisa mencegah abrasi? Nah, next. Nah, sebelumnya udah nih, mangrove itu bisa mencegah abrasi dengan melalui sedimen trap, karena itu merupakan salah satu fungsinya mereka. Nah, dari mangrove itu sendiri ada beberapa faktor lingkungan yang mampu yang mempengaruhi pertumbuhan mereka, seperti fisiologi pantai. Nah, fisiologi pantai ini bisa dilihat juga kemiringannya, tipe-tipe substratnya, dan lain-lainnya, dan yang berhubungan dengan topografi. Dan yang kedua sendiri itu ada pasang. Pasang itu tergantung dari lama, durasi, dan rentangnya. Seperti yang dijelaskan sama Syafiq sendiri, penting kita harus mengetahui arus dan gelombang. Nah, makanya juga dalam proses penanaman dari kegiatan traktir sendiri perlu kita tahu bagian mana dari pulau yang perlu kita tanami mangrove dan mampu menunjang pertumbuhan mangrove itu sendiri untuk memenuhi fungsinya sebagai pencegah abrasi di pulau itu sendiri. Dan yang keempat itu ada iklim. Tentu kalau iklim itu sendiri, mangrove cenderung tumbuh di daerah yang hangat, yang dibilang seperti yang pengertian yang tadi, subtropis dan tropis. Jarang kita lihat mangrove di daerah kutub atau yang daerah yang sangat dingin. Dan yang kelima itu salinitas. Nah, ini salinitas sangat penting karena mangrove itu bisa tumbuh dari salinitas 0 hingga 35, sekitar 35 per mil. Nah, maka dari itu juga mangrove merupakan tumbuhan yang sangat bisa dibilang unik, karena dia bisa mampu mentoleransi kadar garam dari air laut untuk proses metabolisme tubuhnya mereka. Terus yang keenam itu ada oksigen terlarut, dan oksigen terlarut, tanah dan hara ini saling berkaitan untuk pertumbuhan dan menunjang nutrisi si mangrove dalam berkembang. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, secara umum mangrove di dunia itu spesiesnya lebih dari 50 jenis. Nah, tapi kita fokusnya di Indonesia sendiri, ada beberapa spesies-spesies yang sangat sering ditemukan di Indonesia maupun di pantai, terutama di Teluk Jakarta. Nah, uniknya mangrove ini sendiri dalam mencegah abrasi, mereka itu membentuk sebuah zonasi. Nah, zonasi ini bagaimana? Mereka ada yang paling depan yang menghadap laut, dan di tengah, dan juga yang paling belakang seperti nimfa fruticans.
Nah, pertumbuhan mereka ini juga dipengaruhi oleh ya yang salah satu faktornya itu salinitas. Bisa dilihat ini Nympha fruticans, jika kalian sering main ke sungai yang dekat-dekat laut, itu ada pohon yang seperti pohon salak. Nah, sedangkan kalau kalian sering main di daerah pantai Teluk Jakarta, ya lihat ini akar-akarnya Rhizopora. Nah, semua ini penting karena mereka memiliki bagian tubuh, dan di sini akar yang mampu ibaratnya menjadi sediment trap selama proses abrasi. Nah, bisa kita lihat. Nah ini adalah salah satu contoh zonasi ekosistem mangrove dari laut di sebelah kiri yang Avicennia solanaria hingga ke Nympha fruticans yang mengarah ke daerah sungai. Nah, oke. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Maaf. Ya, selanjutnya. Oke, ini. Halo, cek. Halo, apakah slide-nya? Ya. Sebelumnya tadi yang tipe-tipe akar dulu kelewat kan? Oke. Sebelumnya lagi. Nah, ini. Nah, dalam fungsinya sebagai pencegah abrasi, tentunya tanaman ini memiliki fisiologi yang sangat unik. Nah, bisa dilihat, ini adalah akar-akarnya. Mangrove itu tidak hanya satu individu, tapi banyak. Nah, dan setiap jenisnya memiliki karakteristik yang berbeda masing-masing. Nah, hal yang signifikan, yang paling ciri khas dari mangrove itu sendiri adalah akarnya. Yang bisa kita lihat, yang pertama ada akar papan, akar biasa. Itu hanya untuk jenis-jenis Ceriops, dan ada akar cakar ayam. Jika kalian main ke daerah Peak atau ekowisata Peak, kalian bisa lihat itu akarnya yang seperti jarum keluar. Dan juga ini identik dari mangrove. Yang ketiga itu akar tongkat. Nah, dia tuh kalau kita lihat mangrove itu, orang melihat akar mangrove tuh cuma akar tongkat, tapi sebenarnya itu banyak jenisnya. Dan yang terakhir itu ada akar lutut. Nah, fungsinya ini semua, mereka bisa menahan sedimen. Mereka bisa menahan sedimen dari suatu lokasi pesisir, baik dari tergantung dari jenis sedimen itu sendiri. Tapi untuk biasanya pulau-pulau Seribu itu jenis sedimennya itu identik dengan pasir, sedangkan untuk estuari Pulau Jawa itu biasa didominasi dengan silt atau lumpur, lempung, dan seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi di mana aja sih kita bisa lihat mangrove lokasi tumbuhnya selain di pulau ya. Bisa mengelilingi pulau. Nah, ini adalah daerah-daerah yang sering kita temui atau jumpai di mana mangrove itu sendiri tumbuh. Yaitu Laguna seperti ada di Pulau Lembongan, Bali. Nah, Laguna Estuaria juga, sedangkan Estuaria ini bisa kita lihat di pesisir Kepulauan Teluk Jakarta maksudnya, dan juga Delta. Delta ini seperti contohnya kayak di Mahakam, Kalimantan. Nah, itu di sana ekosistem mangrove sangat tumbuh baik. Oke. Nah, tapi rata-rata mangrove akan mampu tumbuh di sekitar seperti yang saya bilang tadi, salinitas dan juga jenis sedimen lempung. Oke. Selanjutnya. Slide selanjutnya, maaf. Ya, nah, mangrove ini sebenarnya banyak sih fungsinya, banyak banget fungsinya, dari dia sebagai habitat tumbuhan, flora fauna, terutama flora, terus sebagai yang seperti mitigasi bencana iklim, seperti carbon sequestration, dia mampu menyerap karbon 7 kali lebih banyak daripada hutan rainforest biasa. Dan juga salah satu fungsinya yang paling penting adalah dia sebagai sediment trap.
yaitu melindungi garis pantai dari abrasi. Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata laju sedimentasi dalam hutan mangrove adalah 5 mm per tahun. Nah, jadi kita bisa bayangkan tuh jika ada juga yang menghitung dalam gram sekitar 277 gram per sentimeter per tahun. Dan tentunya proses ini ditentukan oleh kerapatan mangrove itu sendiri. Nah, semakin rapat ekosistem mangrove, semakin mudah dia dalam memerangkap sedimen sebelum terkena oleh arus dan ombak yang kencang. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Kelewat kayaknya deh. Ini nggak kelewat ya? Oh, ini udah selanjutnya. Nah, ini adalah contoh hasil dari bagaimana mangrove dalam menahan laju abrasi di pesisir Teluk Jakarta ini sekitar tahun 2000-an. Ini saya dapatkan juga dari slide perkuliahan juga dari dosen saya. Jadi yang sisi kiri ini yang ada orang yang pakai baju ungu dan di atas bawah itu sekitar tahun 2002 itu sebelum dipasang APO, alat pemecah ombak yang yang disederhanakan dan digabung bersama mangrove. Nah, setelah 3 tahun kemudian, alhamdulillah sedimennya itu terakumulasi dan mampu menjadi sebuah lahan. Nah, ini bisa dilihat prosesnya kurang lebih 3 tahun. Oke. Nah, bagaimana jika kita melakukan ini di setiap pesisir yang mengalami abrasi ya? Dengan hanya mangrove kita juga bisa menahan laju abrasi itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini salah satu bagaimana kita bisa mencegah abrasi melalui penanaman mangrove dan ibaratnya dikawinkan dengan alat pemecah ombak. Jadi beberapa tempat sudah melakukan ini, terutama di Kepulauan Seribu dan juga beberapa taman ekowisata juga taman ekowisata yang terdapat di pesisir itu melakukan hal ini juga. Hal ini sangat bagus, baik itu materi yang digunakan bambu maupun beton, seperti yang dibilang Syafiq juga tadi. Nah, jadi dari alat ini itu mampu mengurangi laju abrasi dari suatu pulau, bisa dilihat kan. Jadi nanti aponya itu diisi sedimen di mangrove. Ini untuk ibaratnya mempertahankan pertumbuhan mangrove ketika dia mendapatkan ombak yang cukup arus yang cukup kuat ketika ditaruh di daerah lepas pantai, daerah tubir. Nah, saya dilihat juga ya begini prosesnya. Terus next slide-nya. Nah, ini adalah skema bagaimana kita bisa mengadopsi sustainability dari kegiatan tambak dan juga bagaimana ekosistem mangrove bisa dibentuk dalam rangka mencegah abrasi di daerah tambak. Nah, ini bisa dilihat nih. Yang pertama pasti kita halangi dulu dengan APO yang baik, yang belum ditanami mangrove, dan setelah itu kita tanami mangrove yang ada APO-nya di balik si APO yang utama agar si mangrove dapat tumbuh terlebih dahulu dan mampu karena mangrove ini sendiri butuh waktu yang lama untuk bisa tumbuh lebih lebat, sekitar kurang lebih 3-5 tahun baru dia bisa settle dalam suatu ekosistem. Dan itu pun pertumbuhannya juga masih kecil, setahun itu cuma beberapa senti, kurang lebih nggak sampai 10 senti setiap tahunnya. Nah, makanya karena
tidak hanya dari faktor alam sendiri, tapi tambak juga terkadang pembukaan lahan di daerah ekosistem mangrove itu menjadi faktor pemicu laju abrasi yang tinggi di suatu pesisir. Nah, makanya skema ini merupakan skema yang terbaik, salah satu yang terbaik untuk mencegah abrasi di daerah pertambangan. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh di Muara Gembong, dan bisa dibilang juga daerah Teluk Jakarta. Ini adalah daerah bisa dibilang dulu tuh hutan mangrove-nya sangat lebat. Tapi pada tahun 1998 itu kebutuhan akan udang itu sangat tinggi. Jadi besar-besaran tuh dibuka tambak di mana-mana, terutama salah satunya di Muara Gembong ini. Akan tetapi pembukaan tambak ini tidak dilakukan secara sustainable, yang artinya mereka hanya menebang mangrove yang ada di situ tanpa memperhatikan faktor alam yang akan terjadi ke depannya. Nah, next slide-nya, apa yang terjadi? Next. Nah, banyak daerah yang terkena abrasi. Bayangkan, dari kurang lebih dan yang tersisa sampai tahun 2000 itu cuma 398 hektar dibanding dari tahun 70-an sebelum dibukanya tambak secara besar-besaran. Nah, ini yang sangat penting untuk memperhatikan menjadikan mangrove itu sendiri sebagai belt atau sabuk pelindung pesisir. Karena apa yang terjadi di Muara Gembong itu ada kurang lebih 2 desa yang hilang karena proses abrasi ini, dan juga tidak itu sebuah menjadi kebiasaan masyarakat di Muara Gembong. Setiap banjir rob hampir setiap bulannya mereka kena, bahkan sampai selutut di daerah pesisir. Nah, itu sih yang harus diperhatikan, bagaimana kita bisa menciptakan sustainability dalam kegiatan yang di pesisir dan juga terutama kegiatan yang ada di daerah pesisir. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya itu ada video. Jadi bagaimana sih secara umum mangrove itu mampu bisa dijadikan sebagai belt dan juga pelindung pesisir pantai. Bisa dilihat ya. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, ini mungkin ada quotes tentang mangrove. If there are no mangroves, then the sea will have no meaning. It's like having a tree without roots. For the mangrove are the roots of the sea. Jadi mungkin so save mangrove and mangrove will save you.
Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang mangrove dan juga keterkaitan mangrove dan abrasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.